Don't you holistic, sehat itu mudah, murah dan cepat. Oke, sahabat holistik, baik lagi bersama kami Donju Holistik. Saya Donju ditemani sama, bukan teman lah ini mah ya, apa aja, saudara atau soulmate atau pas tempat kalau saya banyak kabutuh, nah saya minjem ke dia. Bank pribadi. No bunga teh. Nah, Oke, sahabat holistik, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Bener nggak? Betul. Dan terima kasih yang sudah subscribe juga, yang sudah nge-like juga, terima kasih. Oke, sekarang di episode ini kita bahas tentang ketuk saraf yang sudah kita janjikan di video sebelumnya. Cara ngetuk nakumaha, dulu nggak? Betul. Soalnya kan bisa ada cara ngetuk teh, nukitu. Pakai palu, pakai palu. Aduh. Oke. Kita udah ngomong kemarin tuh salah satu yang kita bahas tuh nanti tuh soal ketuk saraf kan ya. Betul. Ketuk sarafnya itu ngetuknya di mana, Ta? Oke, kita permulaannya awali dulu apa sih ketuk saraf ya? Nah, apa sih ketuk saraf? Jadi semua desain pengobatan itu sepakat bahwa yang mengatakan kepala itu adalah pusat kontrol tubuh. Siapa itu yang Semua, mau medis, semua. mau alternatif, semuanya mengatakan kepala adalah pusat kontrol tubuh. Nah, jadi kepala dengan tubuh dihubungkan oleh saraf. Ya. Mulai dari saraf inti yang melewati rongga tulang belakang sampai ke saraf-saraf tepi yang menuju organ. Oke. Nah, kita bisa berkesimpulan informasi perbaikan atau informasi regenerasi sel atau apapun itu dari kepala. Iya, karena paling banyak saraf utama, kelenjar utama ada di kepala kita. Itu menurut Anoval atau yang lain juga sudah mengakui? Itu kata buku biologi saya. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan di luar sana juga ada yang mungkin kontra, maknya sih gitu. Iya. Tidak menutup kemungkinan ya. Bebas. Kalau saya kan nyalahin toko buku. Oke, terus Nah, caranya adalah sebagai berikut. Sebetulnya kita hanya mengirim getaran ke dalam otak melewati tulang tengkorak yang melindungi otak. Mengirim getaran. Jadi ketika kita mengetuk permukaan tulang tengkorak, batok kepala. Nah, batok kepala itu isinya adalah cairan yang meliputi otak. Nah, ketika diketuk lewat batok kepala, dia akan merambat lewat cairan itu sampai ke permukaan otak. Kayak itu sebetulnya. Lebih detail sekarang ya. Ya. Oke, terus. Tekniknya sebetulnya sangat mudah. Ada dua cara untuk mengetuk. Yang paling utama adalah dengan ujung jari. Ujung jari ini. Ujung jari tengah. Yang kedua adalah dengan teknik teke, yaitu dengan teknik buku. Sama aja buku jari. Oh, beda. Fungsinya sama aja. Beda. Pokoknya sarua, kembali ngomong. Kalau misalnya kita pegal nih, mau nggak mau ya, kita pakai teknik teke. Kalau orang Sunda ngomongnya teke. Jadi sarua tuh menurut efeknya. Efeknya sama, cuman ada perbedaan getaran. Oh, ada perbedaannya. Ya. Kalau kita mengetuk dengan ujung jari, tak, ini akan tajam menembus. Ini jelas nggak? Kamera jelas nggak? Ya. Ini ketuknya. Gini, bentuknya seperti L. Nah, gini. Tapi konsepnya dengan teknik ketuk ujung jari ini, maka si tekanan akan lebih terfokus dan lebih tajam menusuk ke dalam otak. Kalau nekuk gini. Ya. Tapi kalau dengan teknik teke, getarannya lebih kuat, tapi tekniknya menyebar. Karena permukaan buku ini kan lebih luas daripada ujung jari. Itu hasil dari penelitian Anoval. Iya, betul. Menyebar, lebih menyebar dan rambatannya tidak begitu kuat masuk ke dalam. Jadi yang terbaik adalah ujung jari ini. Cuman kelemahannya itu adalah satu, kalau perempuan kebanyakan tidak kuat untuk menekan ujung jari lewat ujung jari. Maka saya sarankan khusus untuk perempuan itu pakai teknik teke. Teknik getok. Teknik getok kalau kata orang Sunda. Nah, tapi kalau misalnya laki-laki nih, usahakan pakai teknik ujung jari ini. Ini anggap aja ya sebagai permukaan batok kepala.
Nah, tapi kalau misalnya terlalu sering, ya seperti saya tuh ya sampai ujung ini hitam. Dari dulu ya memang kita. Oh tidak dong. Tapi kalau saking seringnya pasti ujung jari kita akan sakit. Tapi tadi Anopal bilang kalau untuk perempuan diteke aja. Diteke aja, pakai teke. Jadi kalau untuk perempuan kalau mau getuk-getuk ininya jari tengahnya nggak kuat bisa digetok. Bisa digetok ya. Iya betul. Ya kesempatan lah untuk pas nanti Sebagai kesel, dendam, gitu. kesel sama suami sama pacar kesempatan lah. Betul. Tapi saya tidak menyarankan itu ya. Nah, Oke. setelah itu rambatan akan masuk lewat getaran di batok kepala. Tapi saya sarankan ya, energi yang paling baik yang memperkuat getaran itu adalah kasih sayang. Kumaha eta teh jelaskeun lagi. Maksudnya kasih sayang teh kumaha. Jadi lamun yang ngegetoknya bari jeung ngedumel, bari jeung Bari kesel. marah-marah, Komode beda. komode lamun segera anu diketuk kita buka hutang ke orang teh mayar. Oh, iya. Itu mah enggak akan ngefek itu mah. Ada efeknya, tapi bencendur mah pasti. Oke. Makin gemes. Tapi ini menarik sahabat holistik. Harus dengan pakai Kasih energi sayang. kasih sayang. Iya. Itu tuh kumaha? Coba jelaskan Jadi secara detail gini. biar sahabat holistik lebih Itu mau akan diakui lagi. atau tidak diakui, sayang itu ibarat rasa yang dimasukkan ke dalam media. Contoh ya, Jos. koki, beda koki, beda rasa. Oh. Sama di teknik pengobatan juga seperti itu. Jadi rasa kita menyayangi orang yang kita ketuk, bukan jatuh cinta ya, maaf ya, tapi berharap bahwa orang yang kita ketuk itu sehat, itu kan lambang dari kasih sayang kita. Tapi bisa nggak kalau semuanya pas lagi ngetruk gitu kan, yang orang yang lagi kita ketruk itu orang yang kita sukai. Gitu sih. Menyebarkan Gitu sih, energi kasih sayang modus. supaya nanti bogohin gitu ya pemirsa. Ya bebas apapun niatnya, tapi itu kan akan diterima oleh badan pasien sebagai kasih sayang, dan itu responnya akan lebih luar biasa, gitu ya. Beda dengan ketuk biasa karena mikirin saya harus ketuk, beda. Jadi salah satu syarat berarti itu Ya. masuk salah satu syarat. Salah satu syarat kita kita melakukannya, saya. kita melakukannya dengan amun di agama naon eta? Ikhlas gitu ya. Ikhlas, yakin, pasrah, kita pakai di sini. Oke. Atau kita niatkan ini karena Tuhan, karena Allah kita melakukan ini, itu lebih TOP BGT. Aduh, itu tadi berat. Oh iya, jelas. Berat atau yang diketukna. Pakai bismillah jadi puasa heula. Oke, tadi Oke. sampai mana tadi? Sampai tadi ketukan. Ketukan. Nah, berarti kan satu dengan ujung jari, kedua dengan teke itu teke ya. itu. Kedua, untuk awal-awal pembelajaran, saya akan menyarankan untuk mengikuti jalur yang ada. Di sini ada 7 jalur yang bisa kita lakukan, yang kita bisa latih. 7 jalur. Ya, karena dengan 7 jalur itu otomatis semua saraf yang menuju organ-organ tubuh itu akan kembali pulih. Diharapkan seperti itu. Diharapkan. Ya, tinggal mengikuti jalur, kepekaan nanti akan terbentuk karena sering kita lakukan. Akhirnya kita akan memilih pola titik. Jadi nggak usah ngikutin jalur lagi Iya. itu, karena kita udah tahu titiknya. Udah tahu titiknya. Jadi tangan kita akan sensitif untuk mengetuk daerah mana saja yang pentingnya atau yang pusat sakitnya. Tapi itu diawali dengan pembelajaran mengikuti jalur. Jadi untuk sahabat holistik lebih baik, lebih aman adalah ikuti pola jalur. Begitu. Untuk yang tahap belajar ya. Ya, tahap belajar. Tapi lama-lama kita bisa tahu titik mana-mana yang harus kita ketuk. stimulasi. Tapi tadi kan penjelasan Anoval baru mengirimkan getaran ke batok kepala, terus nanti dia menyebar tuh si getarannya itu, terus merambat gitu kan, terus bisa sampai sembuh, bisa sampai cager, bisa sampai itu bagaimana lagi prosesnya? Anoval bisa tahu? Udah jelas, Harus, saya menemukan teknik ini udah 1 tahunan lebih. 1 tahunan lebih. Ya, jadi apa yang bisa langsung jual jadi cager, jadi sembuh ya dulu? karena ini ilustrasi sainsnya ya. Jadi ketika saraf rileks kembali, maka dia akan mengirim informasi ke tubuh dengan tepat. Contoh ya di hipertensi. Berarti sebelum diketuk kita salah ngirim informasi tadinya? Iya, karena tegang. Oh. Karena tegang. Jadi dengan tegangnya saraf, rambatan informasi yang ada di otak itu terjadi delay atau terjadi distorsi. Tersamarkan, terbiaskan. Jadi salah instruksi akhirnya ke tubuh juga. Penyebab si saraf itu tegang. Contoh, Nah. kurang tidur, kurang nutrisi, jarang makan.
Kurang nutrisi bukan berarti kurang gizi ya. Memang berarti. Jadi kayak gitu. Tapi itu cacing oke kan? Oh enggak. Kalau cacing mah itu sebab luar itu. Oke. Jadi dengan ketuk saraf, terus tadi nyebarin getaran, dan akhirnya si saraf-saraf itu mengirim informasinya benar. Betul, tepat. Terutama di saraf inti. Saraf inti. Ya, di apa itu saraf inti? saraf yang ada di dalam rongga tulang belakang kita. Rongga tulang belakang punggung. Ya, ini tulang belakang. Oh. Jadi ketika getaran itu mengalir lewat rongga tulang belakang, dialirkan juga oleh saraf-saraf tepi. Nah, akhirnya organ-organ kita kembali menerima informasi apa yang harus dilakukan. Gitu. Itu hasil penelitian Anopal. Betul. 10 tahun dan udah dipraktekkan. Betul. Oke, sahabat holistik, kita praktekkan tadi apa yang setelah dipaparkan oleh Anopal untuk jalur-jalur mana-mananya dan fungsi-fungsinya itu disebutkan ya. Fungsi-fungsinya Oke.